Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir kontroversi ketika pemerintah sudah mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk bantuan langsung tunai BBM, kemudian juga ada bantuan subsidi upah dan juga bantuan lainnya. Bu Mirah, dengan bantuan-bantuan yang sudah tersedia supaya bisa maksimal lah bantuan ini ya. Kita belum bicara bantuan yang tidak ada. Yang sudah ada nih supaya bisa maksimal, apa yang harus dikawal oleh pemerintah, Ibu? Satu, pemerintah ini seperti sedang mencekik rakyatnya, kemudian dia diberikan oksigen yang sangat-sangat sedikit, dicekik lagi. Karena memang tidak efektif, satu. Yang kedua, solusinya adalah naikkan upah pekerja buruh. Itu berlaku nanti akan memperbaiki, meningkatkan roda ekonomi negeri ini gitu. Jadi menaikkan upah buruh dengan tinggi, pastinya saya yakin roda ekonomi akan berputar. Itu solusi yang pasti dan itu terasa. Yang ketiga, kembali lagi tugas pemerintah itu sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45, mensejahterakan setiap warga negaranya, bukan satu kelompoknya dia saja, tapi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Balik lagi juga ke pasal 33, itu dikelola oleh negara, kembali lagi kepada rakyat. Jadi ketika pemerintah menghilangkan subsidi terhadap rakyatnya, maka ciri-ciri negara yang nggak peduli terhadap rakyatnya. Saat ini kan subsidi sebetulnya tidak hilang, tapi sebagian dialihkan ke bantuan langsung. Itu juga masih belum cukup. Belum cukup dan sangat-sangat tidak cukup karena pemerintah masih memiliki data yang sangat-sangat amburadul. Faktanya di lapangan tidak tepat sasaran. Dan banyak juga kawan-kawan kami pekerja buruh yang sekarang ini sudah di PHK massal, tidak punya pekerjaan, pesangon nggak dapat karena kami mengadvokasi mereka, itu nggak dapat sama sekali tentang BLT atau bantuan-bantuan yang lainnya. Tidak dapat bantuan subsidi upah juga. Artinya ini kemana arahnya? Saya setuju, di lapangan itu banyak sekali kolega-kolega para RT, kelurahan, kolega-kolega yang membagikan ini, yang malah dapat. Tapi faktanya orang-orang yang justru membutuhkan itu yang tidak mendapatkan apa-apa. Oke, berarti dengan bantuan langsung tunai BBM yang jumlahnya 600.000 pun kaum buruh banyak yang tidak dapat, Bu? Tidak mendapatkan. Dengan PR yang begitu banyak, Mas Tauhid, apa sih yang masih bisa dilakukan pemerintah untuk setidaknya untuk yang kali ini, bantalan sosial kali ini jangan sampai gagal? Ya, pertama ya kita tahu bahwa memang database ini menjadi problem. Saya kira harus diperbaiki dari katakanlah 40-an bisa memperbaiki dalam kurun waktu cepat ini. Karena itu pelibatan pada tingkat BPS, mantri-mantri kesehatan ini turun langsung begitu. Mencocokkan dengan parameter atau indikator yang sesuai dengan karakteristik, dengan parameter kemiskinan yang mereka bangun pada tahun 2015. Tentu menggunakan data tambahan lagi, apakah data dari BKKBN, data dari program lain dan sebagainya, sehingga bisa menambah, memperbaiki kualitas. Dan tadi bisa mengeliminir yang seharusnya tidak dapat memang harus dicoret. Nah karena kan kalau RT RW sulit untuk mencoret karena persoalan hubungan sosial yang terjadi. Kalau sudah lewat bank, himbara, kemudian PT POS, masih ada juga celah menurut Anda? Ya bukan soal mekanismenya, tapi pada saat memunculkan nama. Nah ini di situ problemnya adalah di situ. Itu yang saya kira problem di lapangan seperti itu. Yang kedua saya kira memang selain bantuan tadi, ya kita harus juga bagaimana melibatkan masyarakat, komunitas-komunitas membantu sektor swasta, membantu masyarakat dan sebagainya yang memang terdampak yang belum dapat bagian. Kalau mengandalkan pemerintah saja memang kurang begitu. Karena itu bagaimana memang keterlibatan pihak lain juga membantu bagi masyarakat yang kurang. Katakanlah kalau yang memang miskin, katakanlah tidak dapat, ya paling tidak bisa melakukan upaya satu pada tingkat masyarakat lokal begitu. Oke, baik. Bang Andre, kalau bantalan sosial ini tidak efektif atau gagal, maka image pemerintah atau apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya ini akan mengurangi trust dari publik. Bagaimana ini? Di luar
BLT dan bantuan tentu harus ada program-program tambahan oleh pemerintah. Nah, salah satu yang kami bahas di Komisi 6 ini adalah contohnya nelayan. Kami ingin memastikan bahwa nelayan itu mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang betul-betul 6.800 itu. Selama ini Zulfi, meskipun solar itu 5.000-an waktu itu, nelayan tuh mendapatkan harga per liternya 8.000 sampai 10.000 karena dari pengecer. Nah, sekarang kita mendorong pemerintah membuka pertashop yang dimiliki oleh koperasi nelayan di desa nelayan. Sehingga nelayan-nelayan akan terbantu menikmati BBM subsidi. Itu satu. Yang kedua, kami di Komisi 6 sekarang lagi mendorong bagaimana masyarakat bisa menikmati harga minyak goreng Rp9.000 per liter dan petani sawit bisa mendapatkan harga TBS Rp3.000 per kilo. Caranya apa? Kita lagi dorong program namanya pabrik kelapa sawit, pabrik minyak makan merah. Jadi di mana pabrik ini dengan pabrik kecil yang dibangun, dengan petani yang memiliki, gabungan petani yang memiliki kebun sawit 1.000 hektar, ya, kita bangun koperasi yang memiliki pabrik itu, dan yang dimiliki oleh koperasi petani. Nanti Mbak Silvi, pabrik makan merah ini, ya, pabrik minyak makan merah ini, insya Allah akan menghadirkan minyak goreng dengan harga 9.000 per liter dan juga harga TBS petani. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Itu mungkin. Tapi yang paling penting mungkin begini. Mirah kali. Sedikit saja Bang Andre, sebentar. Sedikit terakhir untuk Bang Andre, tapi yang paling penting adalah kita tidak bisa terus bergantung pada bantalan sosial. Pembatasan subsidi BBM itu sekarang ditunggu. Perpres 191. Apa yang bisa dilakukan untuk dalam rapat tadi, ya, saya rapat dengan Menteri BUMN tadi pagi dari jam 10 sampai setengah 4. Kami sudah menegaskan kepada Pak Menteri itu untuk didorong di rapat kabinet. Yang kedua, jam 4 atau setengah 5 sampai malam kami rapat dengan Dirut Pertamina. Kita juga udah sampaikan sama Bu Nike tadi untuk Pertamina mendorong pembatasan, bicara dengan pemerintah untuk harga Perpres yang baru yang merevisi 191 2014 ini bisa dikeluarkan. Untuk apa? Jangan sampai nanti ada alasan lagi karena subsidi dinikmati oleh yang tidak berhak, akhirnya otomatis BBM naik lagi karena APBN tidak sanggup lagi. Sekali lagi kita sudah mendorong pemerintah bikin aturan dari 6 bulan yang lalu. Dan terakhir untuk Pak Trubus, solusi jangka pendek ada bantalan sosial yang disediakan oleh pemerintah, tapi solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan apa yang harus diambil? Iya, menurut saya yang penting adalah pertama untuk mengedukasi kepada masyarakat agar penggunaan yang namanya subsidi itu berjalan efektif. Artinya dia efisien menggunakan uang yang diterima. Itu sampai hari ini harus ada edukasi yang sampai hari ini oleh pemerintah sangat minim. Yang kedua adalah kepada mereka itu tarifnya, jadi bantuannya itu dinaikkan. Menurut saya jangan 150.000 atau 600.000, kalau perlu di atas 1 juta. Jadi 1,5 juta itu yang ideal, sehingga karena kenaikannya 30%. Kita harapkan nanti tidak ada kenaikan lagi gitu. Jadi sudah selesai ini, kenaikan ini final, selesai sampai nanti, kecuali ganti presiden lagi. Jangan ya ganti presiden, nanti presiden jangan naikin lagi. Dari situ kenaikan harganya. Terus yang lainnya adalah menurut saya penting juga untuk kalangan menengah. Itu harus dikasih solusi. Jangan dibiarkan saja tiap hari yang difokuskan hanya masyarakat miskin, rentan miskin, itu saja. Putar-putar di situ aja. Itu namanya lingkaran setan ya seperti itu. Sehingga yang penting adalah bagaimana mereka diberdayakan. Ciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Itu yang penting. Jangan dibiarkan hanya begitu-begitu saja. Itu untuk yang jangka panjang, dan untuk yang jangka pendek pemirsa, yang bantalan sosial ini harus kita kawal, jangan sampai gagal ya. Terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu Mira telah bergabung bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah kontroversi episode bantalan sosial jangan gagal. Saya Zilvia Iskandar mewakili seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa. Metro TV.